tentang 7 lapis langit itu tuh. Oh, pelengkap dari 7 lapis langit. Iya. Oh, 7 lapis langit itu 7 lapis dari kesadaran. Iya. Jadi bukan langit-langit itu maksudnya kesadaran tuh yang tertinggi itu langit keseluruhan jiwa. Itu namanya kalau sadar. Kalau langit itu pada khayalan tuh di atas. Pada pemikiran itu di atas, langit itu kan di atas. Kalau langit-langitnya dari keyakinan itu yakin yang pertama ya pikiran, perasaan, logika, terus mulai sadar diri, sadar kemampuan, ketidakmampuan, kebawahnya lagi perasaan lega dan tidak lega, apa yang melegakan, apa yang tidak melegakan. Terus turun ke keyakinan, ke keikhlasan, karena ketidakadaan langit, adanya hanya keyakinan, akhirnya berserah diri kepada Tuhan. Itulah Sidratul Muntaha, menghadap Tuhan membawa keikhlasannya. Kalau langit-langit masih bisa dimasuki oleh makhluk lain, tetapi ketika dirimu hubungan dengan manusia, dirinya sendiri, hubungan khusus dengan Tuhannya itu nggak bisa dimasuki orang lain. Yang tahu ya dirimu dengan Tuhanmu sendiri. Kamu juga merasa kalau sudah mencapai Sidratul Muntaha, kamu hanya berhadapan dengan Tuhan saja. Itu. Pelengkap dari 7 lapis langit. Iya. Oh, 7 lapis langit itu 7 lapis dari kesadaran. Iya. Jadi bukan langit-langit itu maksudnya kesadaran tuh yang tertinggi itu langit keseluruhan jiwa. Itu namanya kalau sadar. Kalau langit itu pada khayalan tuh di atas. Pada pemikiran itu di atas, langit itu kan di atas. Kalau langit-langitnya dari keyakinan itu yakin yang pertama ya pikiran, perasaan, logika, terus mulai sadar diri, sadar kemampuan, ketidakmampuan, kebawahnya lagi perasaan lega dan tidak lega, apa yang melegakan, apa yang tidak melegakan. Terus turun ke keyakinan, ke keikhlasan, karena ketidakadaan langit, adanya hanya keyakinan, akhirnya berserah diri kepada Tuhan. Itulah Sidratul Muntaha, menghadap Tuhan membawa keikhlasannya. Kalau langit-langit masih bisa dimasuki oleh makhluk lain, tetapi ketika dirimu hubungan dengan manusia, dirinya sendiri, hubungan khusus dengan Tuhannya itu nggak bisa dimasuki orang lain. Yang tahu ya dirimu dengan Tuhanmu sendiri. Kamu juga merasa kalau sudah mencapai Sidratul Muntaha, kamu hanya berhadapan dengan Tuhan saja. Itu. Nah, di situ ketika kembali ya menjadi manusia biasa untuk menebarkan.
Jadi Isra itu perjalanan dunia, Mi'raj perjalanan ke kemurnian Tuhannya. Hanya hubungan antara manusia, perasaan dirinya, sehingga mempunyai ketulusan menghadap Tuhannya. Jadi logis, Al-Quran tuh bisa dilogikakan dengan apa? Logika dari ketauhidan yang terdalam dari keikhlasannya menyembah Tuhan. Siapapun yang belum mempunyai niat untuk bertuhan secara kafah, ikhlas mempunyai ketulusan, nggak bisa memahami Al-Quran. Jadi Alif Lam Mim itu bukan diartikan dengan apa-apa. Zaman dahulu itu nggak ada harokat, nggak ada fathah kasroh, nggak ada. Adanya Alif Lam Mim ya alam gitu. Alam. Alam semesta itu loh, memahami alam semesta biar tidak menjadikan kita jatuh atau sakit hati, agar kita bisa bahagia hidup di alam semesta. Itu modalnya, dalika petunjuknya, dalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini loh, kitab yang jelas. Huda, petunjuk, lil mutakin. Nah, untuk orang yang mutakin apa? Sinergis dengan alam semesta, dengan Tuhannya. Dengan alam semesta itu biar bisa sinergis kelakuannya. Kelakuan kan ada jasad dan ruh. Makanya mutakin. Kalau iman itu, kalau budalil iman itu berarti hatinya saja. Kalau lil mutakin berarti sinergis, searah, sealur dengan yang Tuhan gariskan di hati, ketetapan keyakinan, dan apa yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz pada dunianya. Untuk menguasai alam semesta, untuk menjadi khalifah alam semesta, untuk bisa sinergis dengan alam semesta, tidak menjadikan jatuhnya, sakit hatinya, kesakitan pada jasadnya, ketidakrelaannya, itu kitabnya ya Al-Quran. Kitabnya ya Al-Quran. Kitabnya. Kitab untuk menjadi khalifah di bumi, sinergis dan bahagia. Nah, kebahagiaan itu tidak bisa dengan keniatan yang selain Allah. Jadi kitab untuk bertauhid, tetapi tidak hanya mengenal diri Allah, bukan begitu tauhid itu maksudnya. Tauhid itu sinergis manunggal antara alam dengan kita. Karena keikhlasan hati kita bertuhan kita, keikhlasan pada Tuhan. Hatinya dibuka bukan perasaannya. Hati dibuka lebar-lebar, hubungan khususnya dengan Tuhan, itu seberapa aku jauh atau dekat dipahami. Semuanya punya hati, semuanya punya pikiran, semuanya punya perasaan. Tetapi hubungan dengan Tuhanmu pakai hatimu. Jangan pakai pikiranmu. Jangan pakai perasaanmu. Tanya hatimu, hati mesti jujur. Makanya tahu kamu dekat atau jauh tuh dengan Tuhan. Semuanya mempunyai hati. Hati untuk kedekatan dengan Tuhan. Semuanya punya hati. Ditanya hatinya, sudah dekat atau jauh dengan Tuhan. Terus alamatnya, kemarin sudah saya jelaskan alamat Tuhannya. Alamat Tuhannya. Sudah tahu alamatnya. Terus yang sudah ketemu saya mesti sudah paham
alamat Tuhan dan bisa menempati, kadangkala tidak ditempati, kadang ditempati. Baitul Haramnya itu wilayah bertuhan, hanya hubunganmu dengan Tuhan itu loh, ada wilayah kesakralan. Semua sudah yang sudah ketemu sudah saya buka. Punya hubungan khusus dengan Tuhan, cuma ditempati atau tidak itu kadangkala. Cuma ditempati itu disadari dan ditempati hatinya itu loh. Ikhlasnya hubungan dengan Tuhan itu dekat. Semua punya hati. Ditanya hatinya itu tahu apakah saya sudah dekat atau jauh dengan Tuhan. Yang sudah ketemu yakin, sudah ketemu saya yakin, sudah dekat. Makanya saya sering berpesan, jangan pernah merasa jauh dari Tuhanmu apapun kondisimu. Itu cuma menempati saja. Karena udah tahu yang namanya ikhlas, hatinya ikhlas. Hubungan dengan Tuhan tuh loh. Ditanya sampai tembus ikhlas lillahi ta'ala untuk dekat. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan hatinya. Nah, setelah itu, hati setelah ikhlas, dinaikkan kepada kesadaran. Utuh kesadaran sepenuh hati. Hatinya ikhlas, terus dipenuhkan. Penuh. Terus setelah itu disadari. Setelah sadar, jangan putus. Jadi ikhlas dengan kesadarannya tidak putus sampai utuh, naikkan ke seluruh jasad, sepenuh hati, naikkan ke kepala, berpikir, melihat, mendengar, sinkron dengan seluruh jasadnya. Setelah itu hidup, setelah itu kesadarannya utuh, tapi tidak hilang posisi hatinya yang berserah ke keikhlasannya. Jadi utuh, hidup, sadar, bisa rileks, tapi tetap dekat dengan Tuhan. Jadi tidak terbebani orang dekat dengan Tuhan itu harus ingat Allah, Allah bukan, Allah sendiri. Itu kayak paduan suara atau mau ujian aja. Kalau ujian sekolah ya harus diingat-ingat. Tuhan aja mampu ngasih kamu ingat terus, mampu. Ngasih kamu tidak ingat ya mampu. Tapi semua itu ingat dan tidakmu itu Allah hendak memberikan kamu itu bahagia. Kalau ingat terus apa bisa bahagia? Nggak bisa tidur. Kalau nggak ingat, lupa terus ya nanti goncang, tidak bisa bersandar. Ingat dan lupanya itu bukan pada pikiran. Pikiran itu hanya penyambung saja karena pikiran sudah iman. Jadi ingatannya itu langsung bisa sadar ke hati. Tempatnya Allah di mana? Di keikhlasan dirimu, menyerahkan diri. Gitu. Jadi alamat Tuhan itu yang kemarin saya ulas lagi. Alamat Tuhan di mana? Leher. Ini kalau dari Al-Quran ya. Alamat Tuhan di mana? Muhammad ditanya, sejarahnya begini. Hai Muhammad, ketika umatku bertanya di mana, umatmu bertanya di manakah aku berada? Jawablah, wa nahnu akrobu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher. Berarti alamat Tuhan bukan di leher. Tuhan bukan di leher. Lebih dekat. Arahnya kemana? Ke leher, ke atas atau ke bawah? Ke atas berarti leher, ke kepala berarti Tuhan itu pada otakmu. Tidak bisa. Allah bisa, Tuhan bisa didekati dengan hatimu. Nah, setelah tahu alamat yang pertama leher, terus alamat yang kedua hati yang selamat. Ilaman atau Allah, kecuali menghadap Tuhan dengan hati yang selamat. Hati yang ikhlas, tidak ada kotoran. Kemurniannya, ketulusannya, kemurniannya. Nah, alamat itu dari sering saya ulas. Alamat Tuhan di Al-Quran ya cuma itu. Dari leher turun ke bawah. Jadi semua arah yang untuk turun, untuk ikhlas, dan sadar bisa menempati keikhlasan, sudah bisa menghadap Tuhan.
itu setiap saat bisa ditempati. Bisa menempati, bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, apapun yang dilakukan. Karena sudah dekat, sudah kenal, sudah ada yang mengarahkan, sudah tahu, dikasih tahu namanya, ini loh Tuhan. Maha segalanya. Sadar, yakin, dibuat hidup, akhirnya hidup yakin. Nggak mungkin orang yang yakin dekat dengan Tuhan itu hidupnya susah, ada kesulitan, nggak ada. Sulit itu apa sih? Susah itu apa? Susah itu karena kamu tidak menyandarkan, tidak kenal dengan Tuhanmu. Nggak ada masalah. Masalah itu apa? Allah itu memberikan masalah bukan hendak menyiksa. Masa Tuhan menyiksa hambanya kalau tidak apa-apa? Tuhan itu maha segalanya. Buat apa menyiksa kamu? Kamu dimatikan aja, cari makhluk yang patuh aja bisa. Buat apa? Apa untungnya Tuhan menyiksamu? Kamu itu hendak dinaikkan derajatnya. Dengan apa? Dengan sadar. Disiksa itu bukan berarti disiksa. Disuruh, dijawil, dicaplek, dijiwit. Kayak anak kecil dipukul sama kayu kecil itu hanya untuk menyadarkan, tidak untuk menyiksa. Masa Tuhan menyiksa? Untuk sadar kembali kepada Tuhannya, fafiru ilallah. Alamannya Tuhan di hati yang selamat. Ilaman atau wahab biqalbin salim. Hati yang selamat, hati yang sadar dan ikhlas diserahkan kepada Tuhannya. Jalan kembali itu bukan jalan mati. Jalan kembali. Jadi kita bisa mengembalikan kepada keikhlasannya. Bukan teori, kalau teori itu, oh iya orang itu yang menciptakan Allah, yang ngasih kelakuan Allah, ya udah saya sadar itu karena Allah juga. Itu nggak bisa, itu teori itu. Ya tunjukkan di mana alamat Tuhan baru teori dimasukkan bisa. Teori itu nggak berguna ketika tidak ada yang menunjukkan. Kalau ada yang menunjukkan nggak butuh teori. Misalkan orang mau bengkel masuk ke STM, sekolah teknik, kuliah di teknik, ya teori aja, yang praktek ya langsung ikut bengkel. Masa di bengkel butuh teori? Ya ikuti aja, nanti bisa lama-lama. Teorinya buang semua, masa pakai buku di bengkel? Ya kayak gitu loh maksudnya. Bertanya nggak apa-apa, bawa buku. Ini apa maksudnya? Langsung ditunjukkan. Tapi masa pakai buku aja? Pengen bengkel pakai buku aja. Terus ikut di bengkel pakai buku, bukunya nanti dipukulkan ke kamu. Itu. Jadi Allah itu maha segalanya. Tidak ada sesuatu kesulitan yang di situ untuk menyiksamu, tetapi untuk menyadarkannya agar tidak celaka di dunia sampai kepada akhiratmu. Alamatnya jelas. Kalau di Kristen itu pakai salib. Saya jelaskan dari sisi Kristen. Begini penjelasan dari Kristen tuh. Nabi Isa itu disalib. Itu simbolis. Bukan yang sebenarnya. Maksudnya apa? Salib yang ke atas itu tauhidnya, yang ke samping itu meraih dengan tangannya. Jadi masih panjang salibnya yang ke atas ya daripada yang ke samping. Meraih itu nggak boleh lebih
yang disalib tangannya itu kan nggak boleh lebih panjang daripada yang disalib belakangnya. Apa itu? Yang ke atas ke bawah itu vertikal hubungan dengan Tuhan. Horizontal hubungan dengan manusia. Kalau kamu mempunyai keinginan, jangan lebih panjang daripada keyakinanmu, dirimu itu loh, mampu apa enggak itu loh. Itu filosofi dari salib. Makanya lurus, kelurusan hati itu filosofinya. Kalau di Islam ya, jadi agamanya, kalau nama Tuhannya beda-beda, nama Tuhannya Nabi Isa itu ya, kalau di Indonesia ya Allah, kalau di aslinya dulu bahasa Ibrani Yehuwah. Kalau Nabi Ibrahim Tuhannya Elohim. Bukan Allah, siapa yang bilang Allah? Enggak tahu kitabnya bilang Allah. Nabi Ibrahim itu Tuhannya Allah, enggak tahu kitabnya. Nabi Isa itu Tuhannya Allah, enggak tahu kitabnya, enggak tahu sejarahnya kok bilang Tuhannya Nabi Isa. Katanya siapa? Maksudnya begini, ketika saya menjelaskan orang di Amerika itu juga minum kopi. Kopinya itu sama tapi di sana bukan namanya kopi, kafe. Itu loh. Lah sekarang fanatiknya minum kopi. Namanya di sana orang di Amerika kok minum kafe, enggak minum kopi itu salah, bukan begitu. Itu namanya terdoktrin dengan bahasa, kata-kata, ucapan. Yang penting tahu kopinya itu bentuknya tahu, udah pernah minum ya, dimanapun berada namanya apapun ya tidak pernah bertengkar. Begitu. Jadi Muhammad itu menjelaskan Nabi Ibrahim itu juga menyembah Allah. Maksudnya di wilayah Arab itu namanya ya Alif Lam Lam Ha. Itu namanya. Kalau di wilayah Yerusalem itu namanya Yehuwah. Beda bahasa. Kalau di wilayah ketika Nabi Ibrahim namanya Elohim. Elohim ya. Ya. Elohim. Iya, tapi di Al-Quran namanya Allah nggak apa-apa. Memang bahasanya beda dengan bahasa Nabi Ibrahim. Tapi kalau berbeda namanya itu menjadikan seseorang menjadi fanatik dengan sebuah nama. Akhirnya buntu, bodoh. Ditutup dengan tulisan, dengan nama. Namanya kopi di Amerika itu nggak ada kopi. Karena yang ada cuma di Indonesia aja. Di sana itu orang-orang kok menyebut kafe. Saya salahkan. Itu bodoh namanya. Mbok ya sadar, jangan bodoh-bodoh. Sekarang mulai dibuka lah cakrawalanya. Fanatismenya dibuka lagi. Biar mempunyai kesadaran. Fanatik itu bukan dengan nama. Nama itu berarti kalau nama ada orang Jawa bilang Allah apa jare sing gawe urip, apa jare sing ngecek Lombok. Hei, namanya itu bukan sing ngecek Lombok, enggak boleh. Masa disalahkan? Orang Arab menyalahkan, saya cuma berserah diri kepada yang maha kuasa. Hei, bukan. Itu namanya Allah. Bukan. Saya cuma percaya bahwa saya disayangi oleh yang maha penyayang. Hei, bukan. Ar-Rahim itu namanya. Ya, enggak begitu. Cobalah dibuka cakrawalanya biar hatinya terbuka. Itu namanya kamu terbelenggu dengan pikiran, dengan ilmu yang pernah kamu dengar, tapi dibukalah hatinya. Hatimu menerima apa tidak? Ketika hatimu menerima ya dibuka, enggak apa-apa.
dibuka lagi, diluaskan lagi cakrawala keilmuannya, pikirannya. Jadi Tuhan itu sebenarnya cuma satu. Tetapi yang bisa menunjukkan itu loh yang jarang. Yang Maha Kuasa itu cuma satu. Di mana-mana ya sama aja. Tapi karena tidak bisa menunjukkan, akhirnya disimbolkan menyembah batu, disimbolkan menyembah pohon, disimbolkan menyembah batu hitam yang kotak di Mekah itu, disimbolkan menyembah Baitul Maqdis, menyembah Yerusalem, disimbolkan dinding ratapan, ada dinding ratapan di sana untuk meratap menangis, biar disimbolkan dengan, kalau di Jawa disimbolkan leluhur, roh leluhur disimbolkan dengan apalah, danyang, penguasa alam gaib yang maha. Itu hanya ekspresi saja karena tidak tahu. Ekspresi orang karena ketidaktahuannya, bukan karena kesalahannya. Ketika ada yang menunjukkan, yo jelas semua. Orang yang geger dengan nama kopi dan kafe itu, kalau sama-sama tidak tahu ya sama aja. Ketika orang yang minum kopi udah tahu kopi, yang bilang kafe itu belum tahu kafe, ya bisa geger. Kafe itu maksudnya bahasa sini loh, bahasa Amerika, bahasa Inggris. Terus didekatkan namanya kafe, mana tunjukkan. Oh iya sama ya, kalau di sini ya namanya kopi, kalau di sana ya kafe. Jadi kalau sudah sama-sama tahu itu nggak ada perbedaan. Bisa dibuka ya cakrawala, keluasan berpikirnya itu loh. Jangan kecil gitu loh. Masa taunya hanya Arab gini Arab aja nggak tahu. Yang lainnya Injil gini, Injil aja nggak tahu. Jawa gini, Jawa aja nggak tahu arahnya. Nggak apa-apa fanatik kalau sudah tahu. Kamu kalau udah yakin itu untuk dirimu, bukan untuk orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu jangan disalahkan. Diskusilah, duduk bersamalah. Mana toh yang namanya kafe itu? Coba perlihatkan kepada saya. Oh ini, kalau ini namanya kopi, kalau saya berarti sama ya, cuma namanya saja yang beda. Setelah itu sepakat. Tuhan tuh tidak hendak nyuruh kamu itu untuk saling memusuhi, untuk bercerai-berai, tapi untuk menyatukan. Dan Tuhan itu kalau sama-sama yakin itu tetap bersatu juga. Awal dari persatuan itu antara yang memimpin dan yang dipimpin, imam dan makmum, tetapi tidak jauh jaraknya menjadi saudara ketika bersama-sama. Makanya saya menyarankan suatu saat apabila sekarang belum bisa bertemu dengan saya, suatu saat juga bertemu juga, bisa bertemu dengan saudara yang lain, bisa menjelaskan, terus mengikat persaudaraan agar rukun bahagia. Bangkitlah, bangsa kita itu besar, bukan kecil. Tapi kalau hidup individualis nanti loh, terus jadi apa? Hanya nama, tulisan, ucapan, kertas diyakini udah benar. Tapi nggak apa-apa kalau belum tahu, tapi dibuka cakrawalanya. Jangan takut. Orang Indonesia itu ya pemilik tanah air. Jadi kamu itu sudah dikasih undang-undang kebebasan yang namanya bebas berkumpul, berserikat, dan mengungkapkan pendapat. Selama tidak ada kekotoran hati, kamu bebas untuk berbicara. Yang nggak bebas itu karena kotornya, menuduh,
Bicara dan menuduh itu beda. Kalau menuduh itu untuk menjustifikasi orang. Kalau bicara itu ya memang kita saling saling mengungkapkan apa yang dia pahami, akhirnya bisa ketemu titik terangnya untuk bermusyawarah, untuk mufakat. Bisa dipahami semuanya. Bisa. Pokoknya diusahakan apa yang sudah dipahami diluaskan lagi, jangan terdoktrin dengan katanya kalau belum jelas. Boleh percaya kepada siapapun, boleh percaya kepada ajaran apapun boleh, tapi yang jelas. Jelasnya pada titik puncaknya kedekatanmu dengan Tuhanmu. Ketika nggak jelas, yuk cari yang jelas dulu. Tapi jangan disalahkan. Karena sebatas itulah Allah memberikan pemahaman kepada mereka-mereka, kepada beliau-beliau. Bukan karena salah, karena Allah memberikan seperti itu. Siapa tuh yang pengen punya niat salah itu? Nggak ada. Semua manusia itu nggak ada yang punya keinginan untuk salah. Tapi kalau taunya ya sebatas itu, anak kecil itu makan pasir bukan karena itu salah. Tapi karena yang diketahui itu yang dipegang tangannya bisa dimakan. Jangan disalahkan bagi yang sudah sadar. Kalau belum sadar nggak apa-apa, menyalahkan orang nggak boleh juga. Yang penting jangan membahayakan dirimu ketika kamu menyalahkan terus, kamu dipukul orang. Ya orang menjalankan takdirnya kok disalahkan. Memang Allah ngasih tahu seperti itu kok disalahkan.